Baik anak-anak, kita sekarang mempelajari bab 2 ya. Materinya ialah tentang mengungkapkan gagasan persuasif melalui pidato. Nah, nanti materinya ada memahami pidato persuasif, tentang informasi dalam pidato persuasif, ada simpulan isi, ada struktur dan kebahasaannya juga. Nah, untuk penyusunan pidato persuasifnya sementara kita lewati dulu ya. Ya, ini yang pertama. Pengertian pidato persuasif. Nah, seperti yang kalian pahami kemarin, di minggu lalu kita sudah membahasnya kan ya. Pidato persuasif ialah pidato yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicara. Jadi kegiatan menyampaikan gagasan ya, menyampaikan gagasan yang bertujuan meyakinkan pembaca. Ya, jenis-jenis pidato, yang pertama ada sambutan, lalu yang kedua ada pidato pemerintahan, yang kedua ada pidato instansi, dan yang terakhir ada ceramah. Ini kalian tentu sudah familiar ya. Baik, yang selanjutnya ada metode berpidato. Metode berpidato ialah langkah-langkah dalam berpidato. Itu ada 4 cara. Yang pertama dengan cara manuskrip, yakni berpidato dengan memegang naskah, jadi membaca ya, metode manuskrip. Yang kedua, metode ekstemporan. Nah, menyiapkan poin-poin penting. Ini membawa catatan, tapi catatannya ini bukan penuh pidatonya, bukan penuh isi pidatonya, melainkan ada garis besar yang harus disampaikan ya, catatan-catatan kecil. Dan metode yang ketiga ada metode memoriter. Metode memoriter ini adalah metode hafalan, metode penyampaian pidato dengan cara menghafal. Jadi dihafalkan dulu isinya, setelah itu disampaikan ke pendengar. Metode yang terakhir adalah metode impromptu. Ya, ini pidato dadakan. Jadi metode impromptu ini pidato yang dilaksanakan secara spontan tanpa persiapan. Informasi dalam pidato persuasif. Selanjutnya ini adalah tujuan pidato. Kemarin juga sudah kita pelajari tujuan pidato. Yang pertama adalah memberikan informasi kepada pendengar. Yang kedua, meyakinkan pendengar. Yang ketiga, menghibur pendengar. Dan yang terakhir, menggerakkan. Ya, ini sudah familiar ya, kita sudah paham. Nah, langkah-langkah menemukan informasi. Jadi yang pertama, kalian harus membaca atau mendengarkan pidato dengan seksama. Yang kedua, setelah kalian membaca dan atau mendengarkannya, catatlah informasi penting dalam pidatonya. Ya, jadi dicatat informasi penting. Yang ketiga, silakan kalian baru bisa menyimpulkan informasinya dalam sebuah paragraf. Ya, seperti yang kemarin. Ketika kalian menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Nah, tadi ya, ini sudah saya sampaikan tadi langkah-langkah menyimpulkan isinya tadi ada 3. Sekarang aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi, aspeknya. Nah, ini ada 6. Yang pertama, kalian harus memusatkan perhatian. Jadi kalau kalian mendengarkan pidato, harus memusatkan perhatiannya pada orang yang berpidato. Yang selanjutnya, menyiapkan alat tulis. Nah, ini penting ini. Yang ketiga, mendengarkan atau membaca pidato persuasif. Kalau memusatkan perhatian, kalau pidatonya disampaikan berarti harus didengarkan ya. Yang keempat, mencatat pokok-pokok pidato, itu juga merupakan aspek penting. Lalu yang kelima, setelah kalian catat pokok-pokoknya, baru menyimpulkan isinya. Ya, ini kan buat
coret-coretan biasa gitu awalnya ya. Dan yang terakhir yang keenam, menuliskan simpulan dalam beberapa kalimat. Ini yang disusun dengan baik. Nah, ini simpulan harus memuat pokok isi pidato. Ya, nanti kita akan belajar tentang struktur teks pidato. Nah, nanti yang kalian harus perhatikan adalah bagian isinya, ya, bagian isinya, isi pidato. Yang kedua, simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Pidatonya tentang anjuran mematuhi protokol kesehatan. Lah kok simpulannya tentang tentang hari kemerdekaan. Nah, berarti itu menyimpang kan ya, jadi nggak boleh menyimpang. Simpulan bukanlah komentar, melainkan ringkasan isi. Nah ya, nah ini struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Ya, strukturnya pidato persuasif itu punya 3 struktur. Yang pertama pembuka, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Kalau pembuka itu biasanya berisi salam, ya, salam pembuka, salam sapaan. Salam pembuka ya seperti biasanya kalau kita orang Islam ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu ya. Lalu kalau salam sapaan itu biasanya yang begini, yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Ihsan Kiai Haji Dr. Andes Mulyadi Magister Manajemen, yang terhormat Kepala SMP Al-Azhar, yang terhormat Kepala SMA Al-Azhar. Lah itu salam sapaan ya. Lalu dilanjut dengan ucapan syukur. Ucapan syukur ini biasanya begini, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan, begitu ya, dan sebagainya. Itu bagian pembukanya. Lalu bagian isinya, nah ini bagian isi ini yang penting. Nah, kalau kalian mau menyimpulkan isi, berarti ini yang harus didengarkan dengan baik ya, itu bagian isi. Lalu bagian penutup, nah bagian penutup berisi simpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf. Ini yang terakhir pokoknya ya, bagian terakhir. Nah, ini kaidah kebahasaan pidato persuasif ada 2. Yang pertama konjungsi, yang kedua ada kalimat persuasif. Ya, konjungsi biasanya kita sebut ini kata penghubung ya, konjungsi. Nah, penjelasannya adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur lain. Nah, ya. Kita sudah familiar dengan ini, sering sekali kita temui ini ya. Nah, ini macam-macam konjungsi, ada 4. Konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, konjungsi korelatif, dan konjungsi antar kalimat. Baik, ini tugas buat kalian ya. Tugas buat kalian, silakan cari penjelasan dan contoh dari macam-macam konjungsi ini. Nah, oke? Bisa dipahami ya? Sip. Nah, selanjutnya adalah kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara. Ya, kalimat persuasif, kalimat yang bersifat mengajak, melarang. Nah, ini ciri-ciri kalimat persuasif. Yang pertama, membujuk, mengajak, dan mempengaruhi seseorang. Lalu yang kedua, biasanya menggunakan kata ayo, mari, silakan, jangan. Nah, itu ya. Lalu yang ketiga, biasanya menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Nah, itu contoh dari kalimat persuasif. Ciri dari kalimat persuasif. Ya, terima kasih anak-anak, kalian sudah mendengarkan materi ini dengan baik. Jangan lupa tugasnya yang tadi ya, yang di kaidah kebahasaan. Silakan catat di buku tulis, kemudian silakan difoto, dikirimkan ke saya. Begitu ya. Terima kasih.